Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian di pertemuan pertama ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir kenapa harga barang bisa naik turun? Kenapa harga bahan pokok seperti beras atau minyak goreng kadang stabil, tapi kadang melonjak tajam? Kenapa ada barang yang sangat mahal dan ada yang sangat murah? Pernahkah kalian merasa bingung kenapa di suatu daerah ada toko yang selalu ramai, sementara di sebelahnya ada toko lain yang sepi? Apakah ini hanya soal keberuntungan atau ada penjelasan ekonominya? Semua pertanyaan ini berkaitan dengan ekonomi mikro, dan itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi siapkan catatan kalian, karena kita akan membahas banyak hal menarik hari ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apa itu ekonomi mikro? Secara sederhana, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi sehari-hari. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh sederhananya, kenapa seseorang lebih memilih membeli handphone merek A daripada merek B? Kenapa perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga produknya? Atau bagaimana cara menentukan gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan? Ekonomi mikro akan membantu kita memahami bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual membentuk harga di pasar. Sekarang kita harus memahami bahwa ada dua cabang utama dalam ilmu ekonomi, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Seringkali orang menganggap keduanya sama, tapi sebenarnya mereka berbeda dalam lingkup kajiannya. Ekonomi mikro berfokus pada keputusan individu dan perusahaan. Contohnya, bagaimana harga suatu barang ditentukan, bagaimana perusahaan memutuskan jumlah produksi, atau bagaimana konsumen memilih produk. Sedangkan ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, bagaimana tingkat inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat, bagaimana pemerintah mengatur suku bunga untuk menstabilkan ekonomi, atau bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, kalau kita membahas harga barang di pasar, itu ekonomi mikro. Tapi kalau kita membahas inflasi atau pertumbuhan ekonomi nasional, itu ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi mikro. Baik, sekarang kita masuk ke ruang lingkup ekonomi mikro. Apa saja yang dibahas dalam ilmu ini? 1. Teori permintaan dan penawaran. Ini adalah dasar utama dalam ekonomi. Kita akan membahas bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan berdasarkan interaksi antara pembeli dan penjual. 2. Teori produksi. Bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa? Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan produksi? 3. Teori biaya. Seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk? Bagaimana biaya ini menentukan harga jual barang? 4. Struktur pasar. Kita akan mempelajari berbagai bentuk pasar, mulai dari persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, hingga persaingan monopolistik. 5. Teori kesejahteraan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pasar berjalan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Nah, kelima hal ini akan kita bahas lebih dalam sepanjang mata kuliah ini. Kelangkaan dan pilihan. Kita mulai dari konsep yang paling dasar dalam ekonomi, kelangkaan dan pilihan. Di dunia ini, sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Kita tidak bisa memiliki segalanya, jadi kita harus membuat pilihan. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki uang Rp50.000. Dengan uang itu, dia bisa memilih untuk membeli makanan di kantin, membeli buku, atau menabung. Tapi dia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Jadi, dia harus membuat keputusan yang terbaik berdasarkan kebutuhannya. Setiap keputusan yang kita ambil selalu mengorbankan pilihan lain. Nah, inilah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Misalnya, jika mahasiswa tadi memilih untuk membeli makanan,
maka biaya peluangnya adalah buku yang tidak jadi dibeli. Jadi, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Konsep biaya peluang, opportunity cost. Biaya peluang adalah konsep penting dalam ekonomi. Ini adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika kita membuat suatu keputusan. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pengusaha memiliki modal 100 juta. Dia punya dua pilihan, membuka usaha kedai kopi atau membeli saham di perusahaan teknologi. Jika dia memilih membuka kedai kopi, maka biaya peluangnya adalah keuntungan yang bisa dia dapatkan dari investasi saham. Jadi, setiap keputusan dalam kehidupan kita selalu melibatkan biaya peluang. Itulah mengapa dalam ekonomi, kita harus berpikir rasional dalam membuat pilihan. Berpikir rasional dalam membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Mulai dari hal sederhana seperti memilih menu makan siang, hingga keputusan besar seperti investasi atau memilih pekerjaan. Dalam ekonomi, kita mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dengan cara yang rasional untuk mencapai tujuan mereka. Apa itu berpikir rasional? Berpikir rasional berarti membuat pilihan berdasarkan pertimbangan logis dan informasi yang tersedia, bukan sekadar emosi atau kebiasaan. Seorang pengambil keputusan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan yang ada, memilih opsi yang memberikan keuntungan terbesar dengan pengorbanan biaya terkecil, menggunakan informasi yang ada untuk mengantisipasi hasil dari keputusan yang diambil. Mengapa berpikir rasional itu penting? Dalam ekonomi, keputusan yang rasional membantu kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien, memaksimalkan keuntungan dan kepuasan, menghindari keputusan yang merugikan di masa depan. Contoh dalam kehidupan nyata. Bayangkan Anda ingin membeli smartphone baru. Jika berpikir rasional, Anda akan mempertimbangkan harga dan fitur yang ditawarkan, ulasan dan pengalaman pengguna lain, anggaran yang Anda miliki, dan kebutuhan pribadi. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan smartphone yang paling sesuai dengan kebutuhan tanpa membuang uang untuk fitur yang tidak terlalu penting. Dalam materi-materi berikutnya, kita akan melihat bagaimana prinsip berpikir rasional ini diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi. Jadi, yuk mulai berpikir lebih rasional dalam setiap keputusan kita. Oke, sekarang mari kita nonton podcast ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dasar ekonomi mikro. Pernah terpikir tentang bagaimana keputusan ekonomi dibuat pada tingkat individu dan perusahaan? Ya, maksudmu tentang mikroekonomi? Betul sekali. Mikroekonomi adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku pengambil keputusan dalam ekonomi seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Oh, jadi ini tentang bagaimana orang dan bisnis membuat pilihan. Ya, tepat. Ini semua tentang kelangkaan pilihan dan biaya peluang. Biaya peluang maksudnya apa tuh? Nah, bayangkan kamu punya uang untuk membeli mobil atau liburan, tapi nggak bisa keduanya. Jika kamu pilih mobil, biaya peluangnya adalah liburan yang kamu lewatkan. Oh, jadi biaya peluang adalah apa yang kita korbankan ketika membuat pilihan. Tepat sekali, dan itu berlaku untuk individu dan perusahaan juga. Menarik. Lalu bagaimana dengan mekanisme harga? Mekanisme harga adalah bagaimana penawaran dan permintaan bertemu di pasar untuk menentukan harga barang dan jasa. Seperti pasar tradisional? Ya, tapi juga pasar modern, dimanapun produsen dan konsumen bertemu, baik secara langsung maupun online. Jadi permintaan dan penawaran saling berinteraksi untuk menentukan harga? Betul, permintaan diciptakan oleh kebutuhan konsumen dan penawaran oleh produsen. Lalu bagaimana hukum permintaan bekerja? Secara umum, jika harga naik, kuantitas yang diminta turun dan sebaliknya. Itu hubungan inverse. Ada pengecualian enggak? Ada misalnya barang given, di mana permintaannya naik saat harga naik, seperti beras di beberapa daerah miskin. Wah, menarik juga. Iya, dan elastisitas permintaan itu penting bagi produsen untuk menentukan strategi harga. Elastisitas maksudnya seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga? Tepat. Jika permintaan elastis, kenaikan harga kecil bisa menurunkan permintaan secara signifikan.
Jadi penting untuk memahami perilaku konsumen. Benar sekali. Dan Ya. keseimbangan pasar terjadi saat penawaran dan permintaan bertemu. Itu titik di mana harga dan kuantitas stabil. Betul, jika harga di atas keseimbangan akan ada surplus, jika di bawah akan ada kekurangan. Lalu bagaimana dengan intervensi pasar? Pemerintah kadang menetapkan harga maksimum atau minimum, Oke, misalnya harga maksimum untuk melindungi konsumen. tapi apakah itu selalu efektif? Kadang itu malah menyebabkan masalah lain kan? Ya, kamu ada benernya. Intervensi bisa menyebabkan distorsi pasar seperti kekurangan atau surplus. Jadi mungkin lebih baik membiarkan pasar berjalan bebas? Tidak selalu. Oh, Ada situasi di mana intervensi diperlukan untuk kesejahteraan umum, seperti menyediakan barang publik. oke. Jadi memang harus seimbang ya? Ya, benar. Lalu teori Ya. perusahaan juga penting dalam mikroekonomi. Oh, seperti apa itu? Itu mempelajari struktur pasar yang berbeda, seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Monopoli, seperti satu perusahaan menguasai pasar, Benar, mereka bisa mengatur harga karena tidak ada pesaing. tapi itu nggak baik untuk konsumen kan? Iya, makanya sering ada regulasi pemerintah. Kalau oligopoli, Itu pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar, oke. misalnya industri mobil atau telekomunikasi. Mereka bisa mempengaruhi harga juga? Ya, dan mereka sering menggunakan diferensiasi produk untuk bersaing. Oh, seperti iklan dan branding. Tepat, itu bagian Ya. dari persaingan monopolistik juga, di mana banyak perusahaan menawarkan produk serupa tapi berbeda. Jadi mikroekonomi membantu kita memahami semua itu. Betul sekali. Dengan Hmm. memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik sebagai konsumen maupun produsen. Wah, ternyata kompleks juga ya. Iya, tapi juga sangat menarik. Terima kasih sudah menjelaskan. Sekarang aku jadi lebih paham tentang mikroekonomi. Sama-sama, senang bisa berbagi.